Pak jam berapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua yang saya banggakan. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bapak. Sehat. Sehat semua ya? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kita hari ini sehat walafiat ya. Walaupun pada saat ini kita sedang berada dalam kondisi pandemi yang berkepanjangan ya. Tapi mudah-mudahan semua itu tidak menyurutkan niat kita semua untuk tetap melaksanakan tugas kita ya, melaksanakan tugas kegiatan belajar dan mengajar. Dan alhamdulillah walaupun dalam suasana yang berbeda, kita bertemu kembali ya dalam kegiatan pembelajaran kita secara virtual ya atau secara daring. Nah, untuk lebih menghidupkan suasana ya, Bapak lihat semuanya kok loyo ya, kurang semangat gitu. Nah, Ya belum sholat duhur Pak, loyonya. Ya, nanti kita sholat bersama ya. Coba sekarang biar lebih semangat, Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan yel-yel sejarah ya, biar untuk membangkitkan semangat kita semua. Jadi nanti kalau Bapak bilang salam sejarah, kalian juga harus mengikuti dengan kata yang sama. Bisa ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Salam sejarah. Salam sejarah. Salam sejarah. Kalau sudah berbicara sejarah kan secara otomatis pikiran kita tidak akan tertuju kemana-mana ya anak-anakku semua. Berikutnya anak-anakku semua untuk lebih barokahnya apa yang kita lakukan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini nanti Bapak minta Ahmad Isyadi ya untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita mulai proses pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sehingga untuk mendapatkan kelancaran pada pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rahmat ya atas Ya, Pak. waktunya untuk memimpin rekan-rekannya berdoa. Selanjutnya anak-anakku semua, Bapak ingatkan ya, kalian jangan sampai lupa untuk mengisi presensi ya. Kebetulan Bapak sudah share ya di grup link untuk presensinya, jadi nanti jangan sampai kelewatan untuk mengisi presensi. Karena itu merupakan hal yang wajib yang harus kalian lakukan ya, sebagai bukti bahwa kalian itu tetap aktif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jangan sampai lupa ya, anak-anak. Ya Pak. Oke, baiklah. Siap, Bapak. Berikutnya ya, untuk Bapak mau melihat ya, sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita pada minggu yang lalu ya, di mana pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa ya, sampai dengan awal abad ke-20. Nah, coba Bapak mau tanya ya, sejauh mana pemahaman kalian atau apakah kalian masih mengingat tentang materi minggu lalu? Coba saya tanya Sunario, apa yang Sunario pahami dengan materi kita minggu lalu? Atau yang masih belum dipahami? Coba disampaikan. Saya masih, iya Bapak, yang saya tahu
perlawanan sebelum abad ke-20 itu bersifat kedaerahan. Yang lain-lain belum paham saya Bapak, karena banyak tugas sekali di pelajaran yang lain ini, jadi campur aduk pikiran saya. Gitu Bapak. Ya, apanya yang belum dimengerti, Sunario? Ini Pak, yang belum saya pahami tentang ciri-ciri dari perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20 itu Pak. Ciri-cirinya ya. Oke, baiklah. Coba Bapak tanya ke rekan-rekan yang lain ya, teman-temannya yang lain. Aminatul, coba barangkali kamu masih ingat ya tentang materi minggu lalu tentang ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Bisa disebutkan beberapa di antaranya? Sifatnya kedaerahan, Bapak. Ya, Terus itu masyarakat masih pola pikirnya itu masih sangat nganut kepada raja gitu loh, Bapak. Tidak ya. pikirannya masih belum secerdas orang sekarang. Gitu, Bapak. Jadi cara melawannya masih sangat belum Tradisional. maksimal. Itu aja? Itu aja Aminatul? Nggih, Bapak. Ya, coba berikutnya satu atau dua orang lagi. Alpi Hoiriah coba. Bisa ditambahkan pernyataan dari Aminatul tadi tentang ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Bisa ditambahkan? Iya Bapak, tadi Mbak Aminatul sudah bilang bahwa masih bersifat kedaerahan, belum ada persatuan, pulauan lah ke daerah masing-masing. Terus apa kata raja maka dia itu turut segalanya. Pemikirannya belum maju, nggak seperti sekarang ini sistem presiden masih gede. Terus juga selalu ditakut-takuti Pak. Misalnya sama penjajah atau sama Belanda itu rakyat kita selalu ditakuti, takut tidak panen, takut kena hukum, takut kena membayar pajaknya pun tanpa terhitung bolak-balik. Jadi itulah. Terus cara bercocok tanamnya atau menanam rempah-rempah atau komoditi ekspor yang lain pun dia masih manual sekali, jadi hasilnya belum maksimal. Bahkan diambil semua oleh Belanda. Itu masa terbelakang itu. Belum abad ke-20. Kayaknya begitu Ya, Pak Guru saya rasa kemarin. cukup ya. Saya rasa cukup ya, Alpi. Ya, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh teman-temannya tadi, Sunario ya. Di antara beberapa ciri-ciri dari perlawanan sebelum abad ke-20 itu, kita ambil salah satunya saja ya. Masih bersifat kedaerahan atau masih bersifat skalanya lokal. Perlawanan yang terjadi itu hanya istilahnya sifatnya sukuisme, belum berskala nasional. Ya, saya rasa itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Paham Paham Pak ya? Guru, paham. Ya. Kalau begitu kita langsung saja ya ke materi inti kita pada hari ini ya, yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap bangsa Indonesia ya. Bangsa Eropa yang dimaksudkan di sini ya mulai dari Portugis, Spanyol, Inggris sampai dengan Belanda ya. Nah, tapi sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang materi itu ya, kebetulan Bapak sudah share ya link materi. Jadi sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, nanti kalian akan Bapak minta untuk melakukan literasi ya, terhadap materi hari ini. Nah, nanti Bapak kasih kalian waktu sekitar 5 menit lah ya. Cukup saya rasa 5 menit untuk melakukan literasi terhadap materi kita hari ini. Kebetulan Bapak sudah share di grup ya, bisa kalian amati ya, bisa kalian cek.
Ya, sudah 5 menit ya. Kita langsung saja ke materi kita hari ini ya. Izinkan Bapak untuk share screen dulu ya. Bentar ya, anak-anak. Ya, sudah kelihatan anak-anak? Halo? Belum, Pak. Belum? Coba dicek lagi. Sudah, Pak. Bapak sudah sampaikan. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah jelas kelihatan? Jelas. Ya, jadi disimak baik-baik ya anak-anakku semua. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ya. Ya, mohon maaf ya anak-anak. Jadi sekali lagi materi kita hari ini adalah tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ya. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Nah, di sini Bapak tidak akan terlalu jauh menjelaskan ya, mungkin hanya sekedar penguatannya saja ya, karena materi selebihnya tadi sudah Bapak share ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah membahas diharapkan kalian mampu menguraikan dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Ya. Dalam hal ini Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ya, dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Kemudian kalian diminta untuk menyajikan data tertulis tentang dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa ya. Dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini dalam bentuk cerita sejarah. Ya. Nanti di sini kalian akan diminta untuk membuat resume ya. Selanjutnya, ya diperhatikan ya anak-anak. Masih mendengarkan suara Bapak? Halo anak-anak? Masih, Bapak. Masih. Ya, jadi kebetulan di daerahnya Bapak ini sinyal itu sering up and down ya anak-anak. Jadi tolong dimaklumi. Kalau misalkan ada kendala yang anak-anak semua saksikan, langsung komentari ya. Ya, dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu bisa kita amati atau bisa kita temukan dalam bidang politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Ya, sebentar anak-anak. Nah, dalam bidang politik dan pemerintahan ya, dampak dari penjajahan bangsa Eropa itu bisa kita lihat dari 4 periode pemerintahan ya, atau bisa kita bisa kita lihat dampaknya dari 4 periode kekuasaan itu. Pertama, masa kekuasaan POC, yang kedua masa pemerintahan Daendels, yang ketiga masa pemerintahan Raffles, dan yang keempat masa pemerintahan Hindia Belanda ya. Berikutnya anak-anak, sebentar ya, ini agak lambat. Nah, dampak dalam bidang politik dan pemerintahan pada masa kekuasaan POC ya, periode tahun 1602 sampai 1799 ya. POC pembentukan POC sebagai upaya pemerintah Belanda untuk meningkatkan keuntungan kekuatan dalam menghadapi persaingan dengan negara Eropa lain. Nah, di sini dampak yang ditimbulkan dari kekuasaan POC di Indonesia adalah
diawali dengan kedudukan mereka di Batavia terlebih dahulu ya. Kemudian dalam perkembangannya VOC itu mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal ya. Penguasa pribumi itu menjadi bawahan dari VOC. Mereka menerapkan yang namanya politik adu domba atau yang disebut divide et impera ya, yang dijalankan oleh VOC. Nah, sampai di situ Bapak mau tanya, Hairudin coba. Hairudin, bisa mendengarkan suaranya Pak Guru? Iya, Pak. Nah, masih ingat atau paham dengan istilah politik adu domba? Adu domba ya, Pak? Ya, adu domba. Belum Apa yang mengerti ya, Pak? dimaksud dengan politik adu domba? Belum mengerti ya, Pak? Ya. Sunario, Dari awal. politik adu domba itu apa? Politik adu domba itu atau yang sering kita kenal dengan istilah divide et impera ya Pak ya, yaitu politik memecah belah, terus hancurkan gitu ya. Mungkin itu mungkin Pak. Ya, bagus ya. Jadi politik adu domba adalah salah satu siasat atau trik yang dilakukan oleh VOC dalam istilahnya mengadu domba atau membenturkan ya antar sesama kaum pribumi ya, di mana nanti kalau terjadi benturan antara sesama penguasa pribumi, nanti yang mendapatkan keuntungan adalah mereka di sana ya. Itu yang disebut dengan politik adu domba. Makanya di masyarakat Indonesia sangat familiar sekali ya istilah adu domba. Walaupun sebenarnya mungkin dombanya marah nanti ya anak-anak, karena selalu jadi kambing hitam di situ. Nah, yang terakhir di sini dampak dari kekuasaan VOC itu adalah apa yang dilakukan tadi, mulai dari penguasa pribumi dijadikan bawahan sampai dengan menerapkan politik adu domba. Nah, hal ini menjadi jalan bagi VOC untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia. Itu anak-anak. Berikutnya, bentar ya anak-anak, agak lambat. Dampak politik dan pemerintahan yang bisa kita rasakan pada masa pemerintahan Daendels. Periode tahun 1808 sampai dengan 1811 ya. Jadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels ya, penguasa pribumi itu diangkat sebagai pegawai negeri. Mereka menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Nah, selain itu mereka kehilangan jabatan secara turun-temurun. Di samping itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Daendels diantaranya adalah Pulau Jawa dibagi menjadi 8 keresidenan. Nah, apa itu keresidenan, anak-anak? Halo, anak-anak? Ada yang paham apa itu keresidenan? Iya Pak, kumpulan dari beberapa kabupaten. Kenapa? Kumpulan dari beberapa kabupaten di bawahnya provinsi. Ya, bagus ya. Kemudian ya, kita lanjut saja ya. Dampak dari pemerintahan Daendels, kedudukan penguasa pribumi itu semakin merosot ya, karena banyaknya campur tangan dari orang-orang kolonial tersebut ya. Kemudian terjadi yang namanya dualisme pemerintahan ya, di mana pemerintahan yang berkuasa saat itu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi ya. Jadi terjadi dualisme pemerintahan. Berikutnya ya. Nah, kalau ini nanti bisa kalian lihat di link yang sudah Bapak share ya. Ini bagian pemerintahan Eropa yang mulai dari keresidenan, residen sampai dengan kontrolir ya.
Nah, ini bagan pemerintahan pribumi ya. Karena tadi kan disebutkan ada dualisme pemerintahan. Yang tadi bagan pemerintahan kolonial, yang ini adalah bagan pemerintahan pribumi. Di mana posisi tertinggi itu adalah bupati yang memegang peranan di tingkat kabupaten ya. Kemudian yang kedua wedana tingkat distrik, asisten wedana dan pejabat desa ya. Sampai di situ paham anak-anak? Atau Bapak terlalu cepat ngomongnya kayak orang jualan obat? Paham Bapak, jelas. Ya, terima kasih kalau paham ya. Berikutnya ya, dampak politik dan pemerintahan pada masa Raffles ya. Ayu Mahmudatul, Raffles itu negaranya dari mana? Asalnya dari mana? Ya Pak, dari Inggris Pak. Inggris ya. Ya. Ya, bagus ya. Jadi Raffles ini adalah berasal dari Inggris ya, merupakan representasi dari pemerintahan Inggris yang berkuasa di Indonesia saat itu ya. Jadi pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia itu dijalankan oleh Raffles atau nama lengkapnya Thomas Stamford Raffles ya, yang berkedudukan sebagai Letnan Gubernur Jenderal pada masa itu ya. Nah, kebijakan-kebijakan dari Raffles yang diterapkan di Indonesia, dia juga melakukan pembagian terhadap Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Ya. Kemudian melakukan pembaruan dalam bidang ketatanegaraan. Jadi banyak melakukan perombakan-perombakan ya dalam tatanan kenegaraan. Kemudian dia menghapuskan ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Seperti kita ketahui bahwa pada zaman dahulu itu ikatan-ikatan feodal itu sangat kental ya bagi masyarakat Jawa dan masyarakat Nusantara secara luas ya. Kemudian adanya kepastian hukum bagi masyarakat ya. Adanya kepastian hukum. Itu ya anak-anak. Nah, kemudian pada masa kolonial Belanda, dampak politik dan pemerintahan yang bisa kita rasakan itu adalah salah satu gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintahan pada saat ini adalah adanya Pact Neerlandica ya, atau perdamaian Neerlandica. Gagasan ini dicetuskan oleh J.B. van Heut ya. Tujuannya adalah menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Ya. Kemudian gagasan tersebut itulah yang kemudian di saat ini menjadi cikal bakal wilayah NKRI. Ya. Jadi daerah-daerah yang dulunya pernah dijajah oleh pemerintahan kolonial Belanda, itulah yang kemudian menjadi wilayah NKRI. Sampai di situ ada yang ditanyakan anak-anak? Sebelum kita lanjut ke dampak dalam bidang ekonomi. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Dampak yang ditimbulkan oleh penjajahan bangsa Eropa dalam bidang ekonomi juga bisa kita petakan menjadi 4 periode ya, mulai dari periode kekuasaan VOC, Daendels, Raffles, dan Hindia Belanda. Ya. Oke, pada masa kekuasaan VOC secara umum saja ya anak-anak biar lebih irit waktu. Dampak ekonomi pada masa ini erat kaitannya dengan praktik eksploitasi VOC di berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara ya. Jadi VOC itu adalah bandar dagang ya. Tujuannya datang ke Nusantara itu untuk mencari keuntungan ya. Jadi mereka menerapkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam Indonesia ya. Berikutnya masa pemerintahan Daendels ya.
Ya, pada masa pemerintahan Dendel, dampak ekonomi pada masa ini adalah perubahan sistem perekonomian tradisional menjadi sistem perekonomian modern, ya, di mana di situ perubahan status tanah menyebabkan petani wajib membayar pajak penjualan hasil bumi kepada pemerintah kolonial. Terus dampak ekonomi paling terasa pada masa ini adalah adanya pembangunan jalan raya pos, ya, atau yang dikenal dengan Jalan Raya Anyer Panarukan. Ada yang tahu atau pernah lewat di Jalan Raya Anyer Panarukan atau ada yang dari sana? Namanya kerja rodi apa Pak Guru ya? Yang mana? Anyer sampai Panarukan. Ya, kerja rodi, ya. Kerja rodi Ya. yang dilakukan pada saat itu, ya. Karena kalau pada zaman Jepang itu namanya apa, Alpi? Romusa, Pak Guru. Ya, romusa. Jadi kalau apa namanya kerja paksa pada zaman kolonial itu namanya adalah kerja rodi. Kemudian Ya, lanjut, Pak. ya. Nanti kalau waktu sudah bel sudah berbunyi, Bapak diingetin ya, anak-anak. Ya, siap Pak Guru. Ya, Iya, Bapak. selanjutnya adalah dampak ekonomi pada masa kolonial Belanda, ya. Nah, pada masa kolonial Belanda, ekonomi pada masa apa namanya dampak ekonomi pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini berkaitan erat dengan sistem tanam paksa, ya, dan sistem ekonomi liberal, ya. Lanjut saja anak-anak karena untuk lebih menghemat waktu, ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di link yang sudah Bapak share tadi, ya. Lanjut. Bentar ya anak-anak. Ya. Sebentar ya anak-anak. Ya, ini adalah dampak sosial dan budaya, ya. Dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan oleh penjajahan bangsa Eropa itu yang pertama adanya apa namanya lunturnya tradisi feodal, ya, atau feodalisme yang melekat di tengah masyarakat, ya. Di mana sistem feodal ini ditandai dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa itu berperan sebagai budak, ya. Ya. Free memory, ya. Nah, ya saya rasa cukup ya anak-anak penyampaian Bapak tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi bangsa Indonesia, ya, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Ya, lebih lengkapnya nanti bisa dilihat di link yang Bapak share, ya. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Sebelum kita ke pembagian tugas kelompok. Saya Pak mau tanya. Ya. Silakan. Pak itu sekolah pendidikan di bidang pendidikan ya ada sekolah kolonial sama sekolah pribumi. Bedanya apa ya Pak? Kenapa? Bisa diulang? Bedanya sekolah kolonial sama sekolah pribumi. Oh ya, kalau sekolah kolonial itu lebih dikhususkan bagi orang-orang kolonial itu sendiri dan orang-orang apa namanya ningrat, ya, ningrat pribumi ningrat, ya. Sedangkan sekolah pribumi itu sekolah yang dikhususkan untuk tingkatan kelas menengah ke bawah. Seperti itu, ayo, ya. Cukup? Ya Pak, terima kasih. Ya.
terima kasih juga ya atas pertanyaannya. Nah, berikutnya ya, apa namanya, setelah penyampaian materi tadi ya, sekarang Bapak akan membagi kalian dalam kelompok-kelompok diskusi ya, di mana di situ di LKPD-nya ya sudah tertera kelompok-kelompoknya dan apa yang harus kalian lakukan ya. Jadi silahkan dicek kembali ya. Nah, nanti masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan tugas kelompoknya ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Pre-memori 5 menit sudah berlalu. Perwakilan dari kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1? Kelompok 1 itu Bu Ayu ya. Bu Ayu. Ayu ya. Bapak sampai salah ngomong ya. Iya Pak, maaf Pak. Ini Ya. apa? Sinyalnya putus-putus. Hasil di kelompok kami terkait kebijakan, dampak kebijakan politik kolonialisme dan imperialisme di Indonesia itu ada banyak sekali. Jadi kayak ditetapkannya sistem Landren, masanya Raffles, kemudian masanya Dendles, tadi ada pergantian dari yang awalnya digaji pakai hasil bumi, terus digaji dengan sistem uang kayak dijadikan PNS, seperti itulah Pak. Pokoknya ada banyak dampak positif dan negatif di bidang politik. Itu Bapak hasil kelompok kami, Ya. masih sedikit Pak. Ya, terima kasih Ayu ya atas penjelasannya. Kelompok lain yang belum kebagian nanti bisa bisa menanggapi dari pernyataan kelompok 1 tadi ya. Bagi kelompok yang belum maju, insya Allah minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Saya Pak, Karena kelompok 2 Pak. ya Sudah pre-memori ya. Oh, pre-memori. Ya, pre-memori. Ya, karena berhubung waktu yang sangat terbatas ya, sekalian Ayu ya, saya minta atau Pak Guru minta untuk menutup atau memberikan kesimpulan terhadap hasil diskusi kita tadi ya, atau hasil diskusinya tadi ya. Silakan Ayu. Ya Pak, jadi ada banyak sekali dampak dari penjajahan atau dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat Indonesia. Ada dampak di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti itu Bapak secara garis besar kesimpulannya. Ya, itu tadi kesimpulan dari Ayu ya. Jadi kalau boleh Bapak tambahkan ya, sampai dengan saat ini ya, pengaruh dari bangsa-bangsa Eropa itu ya masih ada, baik dalam unsur politik, ekonomi, sosial maupun budaya ya. Dan kata kuncinya ya, tidak semua ya, atau tidak seluruhnya pengaruh tersebut berdampak negatif ya. Bahkan ada juga hal-hal yang cenderung positif ya, yang memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia itu sendiri ya. Nanti apa dan bagaimananya kalian bisa mengelaborasinya lebih jauh ya. Ya, itu tadi kesimpulannya. Berikutnya sebagai refleksi ya, Bapak mau bertanya tentang kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Bagaimana? Siapa yang mau menjawab? Bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran kita Saya Pak, di siang hari ini? Ya, silakan. Herudin. bagi saya kesannya untuk Bapak menyampaikan materi ini kepada kami sebagai siswa luar biasa. Bapak
memberikan dengan bahasa nyantai, rileks, ya. Luar biasa bagi kami ini, Bapak menyampaikan dengan nyantai gitu. Terima kasih Pak, itu kesan bagi Ya, saya itu. terima kasih kembali Hairudin ya. Ya, sama-sama Pak. Berikutnya dari pembelajaran kita hari ini, apa pelajaran yang dapat kalian ambil? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak, Ya, Alpi. Apa pelajaran yang di antara bisa kamu ambil dari materi kita hari ini? ya, di antaranya materi hari ini ada perang kedaerahan, ada masa pemerintahan Hindia Belanda, ada masa pemerintahan VOC, ada masa pemerintahan Dendeles, ada pemerintahan Van de Bos atau kultur stelsel, ada juga pemerintahan politik etis.